Sudah nyaman duduknya? Senyaman mungkin duduknya. Oke. Nah, ada alhamdulillah nyaman luar biasa. Karena los banget kita kali ketemu lah. Berapa lama sih gitu ya? Sebulan kalau rasanya ya ayo. Lebih Jujur banget. kayak apa nih kabarnya? Ya alhamdulillah baik, tapi pikiran tuh terganggu dengan tugas-tugas kuliah lawan proposal. Semester 6 semester tuh tahun jalo. Jadi nih kesibukannya akhir-akhir ini mana proposal apa? Kalian mana proposal aja, mana tugas-tugas kuliah. Apalagi lo tugas kuliah online ya luar biasa, masya Allah. Jadi kuliah online juga lah. Banyak aja tugas sebelumnya, tapi menguntungkan proposal apa ya Pak? Menguntungkan tugas kan tetap proposal? Iya, sesambilnya mungkin tugas kuliah digabung siang atau sore, terus tuh kalau proposal tuh malam sampai subuh, sampai ya mataku seperti berarti akhirnya bisa membagi waktu antara tugas gawe lawan proposal gawe gitu lah. Tapi kabarnya baik kok, sehat aja. Sehat alhamdulillah, imunnya kuat. Alhamdulillah, jadi berarti jauh dari virus. Amin. Alhamdulillah. Jadi aku tuh aja mau membaca chat kalau anak kesini, tapi aku nggak tahu apa yang anak di nih. Jadi tujuan Afrina kesini nih mau ngapain gitu? Aku lah minta konseling ikan karena ada aku tuh karena ketidaksukaanku terhadap dosen, salah satu dosen. Jadi ini masalahnya dengan dosen, masalah pribadi kan? Ada sih lain pribadi juga. Ya tadi masalah dengan dosen, ya karena ketidaksukaan dengan dosen tersebut. Dosen di kampus, dosen mata kuliah maksudnya tuh mata kuliah wajib kah? Wajib, ada wajib juga sih, kayak itu lah atau juga aku pokoknya karena peduli lagi sudah kayak sampai mau benci lawan dengan mata kuliah tuh, sampai mau benci gara-gara dosen tersebut. Dosen luar biasa, dosen luar, jadi dosen karena tetap ya tidak tetap. Berarti Aprina datang ke sini mau konseling kalau kita berdua berarti konseling individual. Sebelumnya Aprina tahu kok kalau konseling individual tuh konselingnya berdua antara konselor dengan konselor membantu konselingnya memecahkan masalah. Tapi di sini saya hanya membantu Aprina, sedangkan Aprina sebagai konseling yang menyelesaikan permasalahannya, saya cuma membantu saja. Nah, di konseling individual ini kita ada kesepakatan waktu, ada asasnya. Tidak hanya kita semena-mena untuk menjalankan konseling individual saja. Nah, akhirnya bisa ceritakan semua ceritanya, apapun itu permasalahannya, apapun itu. Karena konseling individual yang kita jalani ini punya asas. Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Jadi di asas keterbukaan ini akhirnya bebas menjelaskan permasalahannya itu apa aja ya. Dan asas kerahasiaan ini dijamin ceritanya permasalahan Aprina ini tidak terbongkar sana kemari gitu. Tidak ada yang tahu dan cuma saya saja yang tahu untuk permasalahan Aprina. Dan untuk kesukarelaan, keterbukaan dari Aprina harus menyampaikan apa yang dirasakan Aprina. Misalnya Aprina tidak terlalu terbuka, tidak mau menceritakan bagaimana permasalahannya akan selesai gitu. Nah, sebelumnya untuk itu apa Aprina paham dulu? Nah, pada konseling kali ini kita mempunyai batas waktu nih agar lebih efektif. Jadi dari saya membatasi waktu 20 menit. Bagaimana untuk Aprina? setuju saja. Ya, Aprina bisa saja mulai ceritakan apa yang Aprina rasakan, apa aja permasalahannya gitu. Jadi dulu kisahnya tuh kayak ini, yang tadi dosen luar biasa atau dosen terbang lah, dosen luar. Nah, dosennya tuh
waktu pertemuan tuh kayak kada suka lah kelas kami itu menganggap bahwa menyamaratakan semua mahasiswa itu kan menyamaratakan semua fakultas itu sama mahasiswanya, padahal kan lah setiap jurusan itu kan beda-beda. Kan aku jurusan DK nih, terus tuh disamakan dengan jurusan PAI, jadi kayak terlalunya kan beda loh dengan yang kuliah kami pelajaran mata kuliah PAI itu. Terus tuh lawan dia loh kayak nah ada tugas setiap minggu tuh, dosennya tuh memberikan tugas ada tugas harus setiap minggu pertemuan tuh ada tugas terus sampai kami tuh kebanyakan bingung anak menggawe yang bilang mana. Jadi ini mulai dari semester 6 nih kah? Dari awal Semester 6 berarti sudah berapa bulan nih? 2 bulan rasanya. Berarti ceritanya ini panjang. Dan itu pemikiran akhirnya sama dengan teman-teman yang lain. Nah, berarti untuk kali ini saya ingin menyampaikan teknik yang akan kita gunakan juga. Ini terserah dari akhirnya mau setuju atau tidak. Jadi di sini kita menggunakan teknik berpikir positif. Nah, dan berpikir positif itu bisa digabung dengan teknik menyerang kembali atau terapi naratif. Apa pernah menyetujui? Nah, saya belum menjelaskan di sini. Kalaunya teknik berpikir positif itu kan mengubah pemikiran akhirnya nih, yang awalnya akhirnya hanya berpikir kurang terbuka, karena kan kalaunya berpikir cuma di situ saja, jadinya tidak bisa membuka apa sih maksud dari dosen ini kan. Dan untuk menyerang kembali, si April ini bisa menceritakan lagi apa sih yang sudah terjadi, apa aja yang April rasakan dengan teman-teman, apa yang sudah dilakukan beliau kepada teman-teman gitu. Itu untuk secara singkatnya agar bisa dipahami kalau teknik yang kita gunakan. Lalu Aprilnya bisa menjelaskan lagi setelah mendapat tugas tersebut, apa teman-teman tetap mengerjakan atau bagaimana? Karena kami takut nilai, soalnya si itu ada menyambat kalau ada menggawi berimbas pada nilai. Nah kami itu takutan nilai kami itu anjlok, soalnya ada beberapa kawanku tuh yang beasiswa punya nilainya anjlok, beasiswanya dicabut. Nah di situ dan kami kayak terumpat kan karena membela kawan juga karena kesiapannya itu kan. Jadi lompat juga mengerjakan apa yang disuruh dosennya lah. Sebelumnya kan itu emang itu dari awal fine aja kah, atau memang sudah dari awal feeding kayak itu? Dari bawaan sebelum kayak itu kan sudah. Kalau dari cutting sebelumnya? Nah sendiri hanya mengajari kami cutting sebelumnya baru. Jadi dosennya baru nih di jurusan AA. Lalu apa lagi? Ya yang tadi itu habis yang tugas-tugas tuh apalagi lah yang mau dinyatakan dulu. Pas lawan juga kayak nah pas ada tugas midal hanya midal terus nanti tekom. Nah tekom itu jadi sendiri kada boleh sama ada jawaban ngaran yang kita mencari bisa di jurnal. Kalau sama jurnalnya kan kita kan tahu aku menggawe di rumah, saya menggawe di rumah kan tahu sama jurnalnya atau bukunya kayak sama kan kayak betul dosennya kan peduli, saya tidak peduli, maka mau sama maka kan apa nilainya no. Nah dari situ kamu sudah membenci ya Allah kan dedak rasa anak mentoleransi kayak gitu. Jadi timbul sudah mulai benih-benih membenci sampai membenci lawan jurusan lawan mata kuliah tuh itu. Jadi setiap pertemuan ada tugas, setiap pertemuan setiap minggu dikumpul setiap minggu ya. Revisi. Lalu kalau kawan-kawan yang lain kan kayak apa ada yang melapor kah atau Benar itu ada beberapa aduan nih karena takutan namanya dosen. Ada juga yang untung yang mengepek, menyambati, sudah termasuk aku mengepek juga kan sebenarnya salah yang aku lakukan tuh. Salah satu kalau diungkapkan gitu, tapi kami ini segan lawan si kami kan kayaknya pada ke jurusan ini kan mengatasinya. Tapi ini belum kan lagi lah, masih berjalan loh kuliah jadi belum ada karena di sini
di akhir perkuliahan tuh semester kan ada membagi angket apa kuesioner dosen. Nah kalian kan kami isi aja, kami isi sudah berencana supaya sini kan semua ngajar lagi sih tadi kita cukup angkatan kami kayak nomor sekian. Jadi lo ini dengan teman-teman sudah tiga bulanan lah yang diajar SIGIM, dan itu kalau anak cutting kan bisa juga lo bertakut lo apa biasanya SIGIM itu nanti jadi kayak itu. Tapi untuk saat ini kan mungkin belum tahu nih ya maksud dari dosennya tuh. Kalau posisinya kayak ini akhirnya bisa aja kan kayak tadi akhirnya sudah nyambat bisa menyampaikan ke dosennya tuh. Lalu mungkin aja kenapa jadi bukunya kan lebih sama, mungkin aja kan berbeda referensi itu bisa lebih membuka wawasan kita. Kadangnya satu aja lo buku tuh harus situng lo, jadi lo bentar, satu orang itu wajib memiliki 3 pegangan buku, sedangkan bukunya itu jarang ada. Nah di situ nggak. Kalaunya itu sudah dicari nggak? Sudah. Kalau lewat apa tuh? Buku yang jadi kah atau buku jadi? Kalau buku e-book juga. E-booknya boleh nggak? Kalau pakai itu jurnal harus buku. Kalau di teori banget kok. Nah kalau di buku kan mungkin lebih kayak teoritis banget nih, dan ilmunya pasti mungkin dosennya tuh ngobrol pikirnya di situ atau kagak lo jadi kayak gitu tuh. Mungkin dosennya tuh belum pernah mendapat kritikan dari mahasiswanya. Nah kalau Aprin tadi kan Aprinnya anak menyampaikan tuh ke dosennya, bisa aja pernah menyampaikan. Tadi kan Aprinnya sudah menceritakan panjang lebar tuh, tapi kayaknya kan merasa Aprinnya masih ada yang ditutupi nih dari ceritanya. Jadi akhirnya aku bisa sopan sama lo, jadi cerita aja. Kalau mungkin akhirnya sulit kan kita kan menggunakan teknik mengarah kembali terapi naratif. Jadi akhirnya misalnya merasa sulit untuk menyampaikan, bisa aja dengan media lain, misalnya tulisan. Boleh aku menceritakan tadi yang lewat tulisan itu aja? Bisa. Emang ada apa mengungkapnya? Jadi akhirnya bisa aja nulis apa yang mungkin akhirnya sulit untuk menyampaikannya. Nah, saya tulis ya. Makasih. Jadi lebih nyaman. Nyamannya aja. Pernah dulu pernah cerita permasalahan ini ke dosen PA. Kami belum lagi. Kalau ke kakak tingkat mulai banyak ini kakak tingkat itu dihubungi, soalnya sudah hitung KKN itu kayak sibuk masing-masing, kayak sulit dicari kayak di komunikasi mungkin ya beberapa orang aja kayak baca aja bisa sepan. Memang sih kalau masalah kita, kalau masalah dosen kita tuh paling sulit untuk menyampaikan permasalahannya, karena kan mungkin aja lo kalau dosennya biasanya kan kayak tadi mengajarnya kan nilai lo. Nah kalau kita ceritakan ke dosen PA kita, terus dosen PA kita kan bisa sebenarnya menyampaikan ke beliau, namun mungkin aja permasalahannya bisa tambah banyak. Sebelumnya akhirnya
ketemu dengan dosennya di luar? Karena pernah soalnya itu si diri kan ada di rumah kan, dosen luar biasa atau dosen rumah tuh ada di si rumah khusus, bukan dosen tetap. Jadi mereka sini pergi meneruskan jalan lah. Karena bisa lah aku minta bacakan. Yang mana? Bisa dibacakan gitu. Jadi lo ada dosen tadi tutup, dosen itu dia masih menyangka awas. Nah pas yang tugas online nih si Dini waktu pertama pertemuan pertama tulis online kuliah online tuh si Dini pada kan kita zoom lah, oke kami semua aksesnya tiba-tiba saya sedang berkesibukan nih mbak, nah jadi oke kami aksesnya juga. Berarti minggu yang ketiga nih mbak jadikan bukan apa mbak, di sini kita membahas jurnal tapi jurnal bahasa Inggris, kalian harus mentranslate bahasa Inggris. Oke aksesnya aja, ternyata mbak tuh ada yang salah mbak, dosennya itu tuh menyuruh gawi nah ini nah cari nah ini kayak gitu sudah kami takut kalian jelaskan. Jadi kayak ibaratnya tuh serba salah kami ini, posisinya tuh kayak serba salah itu bang yang kami sampaikan sampai ini juga. Karena hari Rabu nih jam segini kada boleh ada yang terlambat, kada boleh ada yang terhadir, pokoknya harus 4 kali diskusi. Aku tuh ada kan kalau kawan aku tuh ada yang jalannya atau enggak, itu yang kasihan banget. Lalu untuk planningnya artinya selain hendak menyampaikan ke dosen langsung, apalagi di sini? Anak itu sama-sama dipandirakan, ditentukan sekelasan karena anak itu apa, anak itu sih itu mengevaluasi cara pengajaran sidin anak minta persiapan kayak tapi misalnya karena awas wabah ini nanti pas berlalu, jadi kalau kamu ketemu ibunya untuk mengatasi ini. Nah tadi kan mungkin aja lah kita tuh menyampaikan apa yang diatur kata itu. Nah kalau Aprilnya hanya berpikirnya kesulitan, mungkin juga Aprilnya jadinya mengikuti dengan teman-teman kayak gitu kan, pemikirannya jadi ini dosennya nih kayak ini, timbul Aprilnya dapat dari kawannya ini dosennya kayak itu, jadi Aprilnya makin benci melihat sidin tuh. Nah misalnya lo tetap dibicarakan itu kan bisa aja tuh dosennya tuh jadi lebih terbuka atau mungkin via CP. Pernah nggak sebelumnya? Sama via CP jangan misi kan hendak berpada berpanggil berpes to pes kayak jangan merasa kayak gentar segan kayak, apalagi kalau di chat kan kata-kata tuh bisa ambigu kayak kalaunya juga lo itu kan bagian berikutnya tidak mungkin, tapi kan belum dicoba kita kan tahu lagi lo. Sebenarnya tujuan dosen itu bukan hanya untuk menyulitkan mahasiswanya, tapi pasti ada keuntungan untuk mahasiswanya gitu. Sebelumnya pernah berpikir lah kalau mungkin dosennya nih kayak ini jadi menyuruh kayak ini. Ada kamu berpikir kayak mungkin karena si Din jadi kenapa sedemikian itu, mungkin ada faktor tekanan dari orang atas, dari mungkin dari Tuhan dekan tuh menekankan kayak ini, jadi itu apa yang disuruh dekan ini jadi laksanakan kita itu padahal paham karena kata kewajiban bupati orang atas kayak gitu. Nah sebenarnya mungkin aja itu jadi dosen tuh malah mementingkan untuk apa yang diatur dari atasan, bukan hanya untuk kepentingan dosennya aja gitu kan. Kalau mencari buku masing-masing harus ada pegangan kan, bagi dosen kalau membacanya atau mengoreksinya kan lebih sulit juga. Nah itu mungkin juga dari dosennya kayak itu. Lawan kalau kita hendak mengoreksi dosen misalnya lewat penilaian akhir, ketika dibaca atau dikoreksi oleh pihak rektoratnya itu atau pihak operatornya, bisa memungkinkan untuk si dosennya ini
jadi apa, jadi dipecat atau jadi kurang lah itu untuk pengajarnya, mungkin ada teguran. Nah itu kan dampaknya ada lagi untuk dosennya. Kalau dampak untuk Aprina kan mungkin hanya kesulitan saja, tapi kan itu kan juga bagus untuk Aprina ke depannya dan teman-teman gitu. Nah kan misalnya Aprina mau mencoba untuk membicarakan secara baik-baik, entah dari Aprinanya dulu atau menanyakan ke dosennya, apa Aprina mau? Ini aku saranin kan aku kan menganggap tuh kayak ada dua, soalnya aku tuh memang tampilan itu ada penyakit mata kepala itu sama kali lagi berapa kepanjangan yang itu kayak ada kalau ada dua yang kau menangani kayak atau ketiga kayak gitu kan. Dosennya ini kan dosen terbang nih, dosen kada tetap. Bisa aja kalaunya Aprina kita bantuan sama dosen PA-nya gitu, jadi berdua sama dosen PA-nya kita kerjakan gitu, menegur beliau. Kalau sudah sampai ke pihak rektor kan atau atasan yang lain kan lebih sulit lagi. Kami coba habis ini kan kalau bicarakan di grup dulu kayak tanggapan buat dan juga pakai buat ACC kami lakukan. Sebenarnya Prina benci banget kah, kalau sukanya kayak apa gitu bentuknya? Kami suka itu ya karena konsistennya ini itu bang yang kami katakan video itu malah kayak meremehkan bukan kami itu gitu kan. Mungkin kita coba cari lagi kenapa dosen yang kayak itu tidak, ini kan terbatas karena kita di online lagi, mungkin ada kendala dari beliaunya atau memang kebetulan seperti itu kan yang kita memang tidak tahu. Nah misalnya akhirnya memang memilih untuk menyampaikan seperti tadi itu, pasti akan perubahan-perubahan yang akan terjadi kepada dosennya dan kepada teman-teman. Nah akhirnya bisa tulis lagi, misalnya akhirnya melakukan itu, mungkin apa yang terjadi kepada dosennya, melakukan misalnya menegur beliau gitu. Ceritakan bisa simpul, bisa apa yang akan terjadi gitu. Bisa dibacakan lagi. Kalau simpulkan dari yang tadi itu, kalau misalnya kami melakukan yang berbicara itu, maka kan yang tadi itu si dosen ini sadar kayak berusaha untuk kada mengulangi perilaku tersebut gitu, dan kami juga sadar gitu sama-sama ini sama-sama sadar dengan apa yang kami lakukan dengan supaya kalau terjadinya kesalahpahaman, tidak terjadinya kesalahan macam-macam lah ya seperti yang ini lah nggak terjadi lagi gitu. Ini bisa juga kan selain itu ada juga misalnya dosennya sudah mengetahui bersalah dengan ibunya, dosen beliau juga yang beliau itu bisa mengasih tahu ke temannya kalau pengajaran seperti itu tidak efektif. Jadi mungkin akan mengikuti yang untuk menyampaikan tadi itu Ya berusaha pasti akan mengikuti, tapi minta saran lagi juga dengan teman-teman di kelas itu bagaimana kalau teman-teman itu ACC kita laksanakan setelah wabah ini berakhir. Semoga akhirnya kebetulan ini sudah 20 menit. Untuk hasilnya nanti kita lihat apabila di pertemuan selanjutnya apabila sudah mengerjakannya atau belum tadi. Nah pertemuan selanjutnya kita bisa via chat atau kapan lagi kita bisa bertemu gitu. Kapan aja. Nah, nanti kita atur waktunya lagi. Nah berhubung waktu sudah habis. Terima kasih untuk kepercayaannya untuk cerita kepada aku. Kita bisa menceritakan lagi nanti selanjutnya.
kasih. Wassalam.